Dusun Bolu. Dusun kecil yang terletak di sisi barat Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Termasuk dusun yang masih kental adat Jawanya, mulai dari saling menyapa, kebiasaan membantu satu sama lain, hingga bahasa yang digunakan masih menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan suku Jawa. Tata desa yang didominasi persawahan ini menunjukkan mata pencaharian utama warga asli Dusun Bolu sebagai petani. Juga terdapat beberapa warga yang membudidaya ikan dalam kolam di dusun ini. Di sisi lain, terdapat pula warga yang memilih berinvestasi dalam bentuk hewan ternak besar. Sapi adalah salah satunya. Terdapat kelompok ternak Margo Andini Makmur yang menyediakan tempat guna memfasilitasi warga yang memilih pilihan tersebut. Kelompok ternak ini telah berumur kurang lebih 10 tahun. Memiliki sistemnya sendiri yang mengatur para anggotanya agar tetap guyup rukun yang akhirnya menghasilkan output yang menguntungkan. Gagasan Margo Andini Makmur ini dibawa masuk oleh tim dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada yang mana ketika itu sapi masih banyak dipelihara di depan rumah. Setelah melihat potensi alam yang dimiliki Dusun Bolu masih sangat melimpah, akhirnya tim mulai masuk dusun membawa gagasan kelompok ternak Margo Andini Makmur. Saya menemukan kelompok ternak ini atau Dusun Bolu ini kebetulan, mungkin takdir ya. Jadi waktu itu ada satu KKN FKUGM di lokasi ini. Kemudian dia melihat ada satu kelompok ternak yang sudah berdiri, tapi sudah tidak berjalan dengan baik. Bahkan cenderung mau mati seperti kelompok yang lain. Nah kemudian saya datang hasil informasi dari mahasiswa tadi, saya ketemu beberapa orang tokoh ya di rumahnya Pak Paniman namanya, saya ingat almarhum. Beliau adalah ketua kelompok saat itu. Lalu pertanyaan saya pertama, gimana mau dihidupkan enggak gitu. Iya dok, semangat. Nah sesuai dengan hati nurani saya orang repro, saya orang kampung, ayo kita bangun bersama. Tapi tidak mudah gitu kan proses itu ya, perlu pendekatan. Awal mula daripada pertemuan pertama ada ide untuk pengelolaan ya paron-paron. Mungkin ada sebagian yang menolak karena memang belum tahu nantinya kayak apa. Mereka itu sudah memelihara ternak di rumahnya itu no problem, jadi tidak ada masalah. Kok mau dipindah sana, ini perilaku perubahan ini yang agak berat. Kita harus pendekatan secara personal satu-satu dari seperti itu. Jadi ada tokoh yang luar biasa tadi ceramah bersama ibu-ibu, bapak-bapak di masjid. Akhirnya kita sepakat untuk membangun kelompok ini. Kenapa saya tertarik ini? Karena semangat dari orang-orang untuk maju. Nah, itu yang luar biasa. Yang kedua kompak. Ya, orang-orang sini gampang diajak rembugan, terbuka dan mau maju. 1, 2 biasa, yang menolak itu biasa. Perubahan itu kan harus ada yang menolak. Tapi lama-kelamaan ya akhirnya semua bisa menunggu setelah melihat hasil yang luar biasa. Nah, apa yang kami lakukan awal ya, adalah membenahi manajemen kesehatannya. Kandang kita benahi, gitu kan ini. Kita benahi supaya kandang itu memberi kesempatan untuk IB dengan mudah. Kemudian kita bekerja sama puskeswan. Yang kedua recording diperbaiki, ya, dibantu oleh mahasiswa. Baik dari waktu itu UKM, mahasiswa FKH, Koas, kemudian beberapa yang penyuka minat dari sapi itu datang ke sini bersama beberapa dokter. Akhirnya sistem itu berjalan sedikit demi sedikit. Kandang yang dulu hanya 1 ini berkembang menjadi lebih luas lagi. Semenjak berdiri dan ada pendampingan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, dampak positif mulai dirasakan para pemilik ternak.
mulai dari bertambahnya pengetahuan tentang manajemen pemeliharaan hingga siklus estrus, yang akhirnya sapi dapat lebih produktif dan dapat membantu ekonomi pemilik ternak. Di kelompok ternak ini, saya sebagai anggota, saya sebagai penerus dari ayah saya. Nah, ya alhamdulillah buat saya pribadi sangat membantu sekali buat perekonomian. Kita itu dibimbing langsung pendekatan pendampingan, sehingga banyak tahu mungkin sekarang para peternak istilah-istilah yang kaitannya dengan reproduksi, kaitannya mesti dengan sapi, istilah-istilah sapi, bagaimana yang baik memelihara sapi, terutama kalau dengan kesehatan sapi dan sistem yang betul tentang bagaimana kita memelihara sapi, terutama sapi-sapi betina seperti ini. Di sisi utara kandang, terdapat lahan luas milik desa yang dimanfaatkan untuk menanam hijauan untuk pakan ternak. Untuk sistem pakan mencari sendiri-sendiri. Jadi di kelompok sini itu ada bermacam-macam pakannya. Ada yang mencari rumputnya di sawah, ada yang punya lahan hijauan, ada juga yang beli untuk komborannya. Ya, kalau rata-rata di sini peternak itu kita mencari rumputnya di sawah. Dan ada juga yang udah punya lahan. Di sebelah kandang ini ada lahan kita nyewa dari kas desa. Ada kurang lebih 2000 meter. Untuk peternaknya kita kasih kaplingan, kita bagi-bagi. Lahannya kurang lebih 2000 meter itu kita bagi sejumlah peternak yang mau. Untuk pengaritannya itu terserah yang punya kapling. Bayarnya itu per tahun. Selain pedet atau sapi yang dijual, pupuk kandang juga termasuk output kelompok ternak ini. Semua dikelola oleh warga sekitar, dari proses awal hingga akhir, dan telah dipasarkan hingga luar Pulau Jawa. Breeding itu butuh waktu 9 bulan 10 hari. Dan harus ada pemasukan bagi peternak. Nah, kita mulai berpikir itu. Di samping menunggu kelahiran, feses diolah. Pupuk diolah untuk bersama-sama, di kelompok dikumpulkan jadi satu. Dan alhamdulillah saya yang ngurusin pupuk, dikumpulin, ditumpuk, nanti 1 minggu diobatin, ditambah misalnya khusus buat pupuk. Kemudian 1 meter ditumpuk, nanti dicampurin bahan-bahannya, misalnya gamping dolomit, stardek, M4. Kemudian ditumpuk lagi setinggi istilahnya 1 meter. 1 minggu nanti diolah, diaduk, dibalik. Kemudian dikeringkan, disereng. Setelah kering, sekitar 1 bulan baru bisa digiling. Kalau masih basah, itu nanti ngempal di mesinnya dan bisa dikemas dan dijual bisa harga 1 kilonya 1.000. Dan biasanya dikarungin bobot 25 kilo. Dan itu alhamdulillah untuk pemasaran pupuk organik di kelompok MAM ini udah lancar dan banyak pemesan dari luar daerah sampai luar kota, luar Jawa, sampai di Kalimantan juga. Setelah sekitar tahun 2014-15 itu kita bergabung dengan asosiasi pupuk organik dan alhamdulillah berjalan dan dapat bantuan juga mesin irik gitu, mesin sama tenda untuk pengeringan. Dari FKH sama dinas itu sama-sama kerjasama untuk membantu pemasaran kompos, untuk cara pembuatannya itu semua dari dinas sama dari kedokteran hewan. Kita ada waterboom ya, tapi waterboom itu sudah jadi, konsepnya sangat diterima oleh semua, yaitu kita menyediakan air minum yaitu secara otomatis. Karena warga di sini itu anggota itu kan ke sawah kadang sampai siang. Air minum itu kan penting supaya tidak ada dehidrasi. Ditampung di tong mungkin tidak dilihat, kemudian dia akan tumpah dalam jam tertentu tanpa perlu dicampur tangan lagi sudah mengalir.
beberapa program sudah dijalankan, ya, kerjasamanya misalnya di bidang akademik. Jadi di sini tempat praktek untuk praktikum mata kuliah terkait misalnya Opskin, teknologi reproduksi, fertilitas, sterilitas, kemudian koas yang jelas. Kita secara rutin memeriksa untuk perusahaan kebuntingan, sterility control, dan menjaga fetus yang mau lahir, sapi yang mau lahir. Yang ada di lapangan butuh pembimbingan terutama dari pihak akademisi yang tahu betul anatomi daripada hewan, terutama sapi yang ada di sini. Ternak-ternak sapi di MAM ini sangat bahagia, sangat bangga. Karena apa? Karena cara memelihara sapi itu sekarang udah tahu caranya. Gimana sapi itu bisa cepat bunting, biar nggak sakit. Ada dokter-dokter khusus dari FKH. Ini bisa ngecek sapi. Jadi misal 1 bulan, 1,5 bulan itu bisa udah dicek bunting apa enggaknya. Itu dari FKH, alhamdulillah. Kita sering mengundang dari kelompok ini untuk berdiskusi apa sebenarnya masalah yang ada di lapangan. Apresiasi yang kedua ternyata dari UGM, beberapa proposal yang kita ajukan teknologi itu disetujui dan didanai. Ini yang luar biasa. Yang ketiga tentunya dari dinas, setiap ada tamu yang mau berkunjung atau mau belajar larinya ke sini. Itu. Dan dulu 1 minggu itu minimal 2 kali kunjungan seluruh Indonesia untuk belajar manajemen dan sapi putih itu. Apresiasi dari masyarakat jelas tidak bisa diukur karena sekarang sentral orang ngumpul itu di sini. Sediane sampe kok lah. Aku ra biru tawone, biru entuk kowe. Pojok untuk yo kalah ro tawon. Nek ro tawon ki ra Biasane dintuk ngentup kok. Jadi Margo Indini Makmur itu adalah jalan untuk sapi menuju kemakmuran. Bisa mendongkrak satu ekonomi, ya, karena memang ada hasilnya. 9 bulan itu kan tabungan. Yang kedua, menambah kenyamanan, ya, di dalam hati mereka. Ada aktivitas yang positif. Orang-orang kumpul itu pembicaraannya adalah positif untuk maju. Yang ketiga, kebersamaan, ya, dari warga semakin bagus, dan yang terakhir semakin eksis gitu, kelompok ternak di sini. Jadi kalau ada orang nanya kemana Bolu gitu, kemana Bolu. Nah, eksis inilah yang membuat mereka semakin bersemangat, percayaan dirinya naik bahwa saya bisa. Ini pelajaran dari kelompok. Nah, kerja keras selama ini ikhlas, akhirnya bisa menjaga keberlangsungan kelompok ini. Bahkan selalu semakin berkembang. Dan saya yakin sekali bahwa prospeknya akan bagus, ya, ke depan, sehingga income dari peternak atau petani di sini itu menjadi lebih sejahtera lagi. Yang terasa sekali itu bahwa memelihara ternak itu akan menabung. Yang penting adalah ini sapi putih ini dengan manajemen yang bagus, kedatanganlah studi banding yang tidak terkira jumlahnya. Buah itu tidak mudah, ya, 2-3 tahun, 4 tahun. Semua tim ini bekerja keras. Kelompok ini menurut saya udah luar biasa, bisa eksis ya. Apalagi masih bertahan dengan sapi-sapi lokal. Dan memang positifnya, nilai positif sapi lokal itu kan dari sisi reproduksi dia bagus daripada sapi-sapi crossing. Apalagi untuk
kurban juga kan rata-rata juga memilih sapi-sapi lokal ya kebanyakan. Jadi tetap mempunyai nilai yang lebih, sasi reproduksi mungkin mudah bunting dibanding sapi crossing dengan simental limousine. Ini luar biasa sekali. Akhirnya kebuntingan sampai 70%. Recording bagus. Saya selaku ketua kelompok ternak Mergo Andini Makmur itu jelas mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada yang telah bekerja sama selama ini dengan kelompok ternak Mergo Andini Makmur sehingga kami bisa sampai saat ini eksis dan kami menikmati hasilnya. Ya alhamdulillah sekarang ini kan sini warga masyarakat Bolu, warga masyarakat MAM Bolu sini sangat bangga, sangat bersyukur karena ada bantuan dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM bisa memajukan kelompok ternak sapi MAM ini. Harapan ke depan ya akan berlanjut. Nah ini kerjasama ada BIP, kemudian dari Dinas, dari BET. Nah itu kan nanti akan kita kerjasamakan untuk meningkatkan teknologi. Aplikasi teknologi yang ada di kelompok ini. Intinya satu, kelompok ternak itu kompak dan anggotanya mencintai sapinya. Selain pemilik ternak, semakin produktifnya kelompok ternak ini juga memberi dampak positif ke warga Dusun Bolu itu sendiri. Dengan asas kekeluargaan, kelompok ternak ini kerap membantu warga yang kesusahan hingga bakti sosial di sekolah dasar sekitar. Yang pada akhirnya, dukungan warga sekitar juga sangat penting demi kemajuan kelompok ternak ke depannya. Saya, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bolu, mengucapkan terima kasih kepada kelompok kandang MAM Dusun Bolu, Margo Katon Sayagan Sleman yang telah memberikan bantuan sosial kepada SD Muhammadiyah Bolu. Semoga dengan bantuan ini bisa menambah lancar kegiatan operasional di SD Muhammadiyah Bolu. Harapan kami untuk MAM semoga kedepannya lebih maju lagi dan mungkin bisa digunakan untuk sarana belajar anak-anak di SD Muhammadiyah Bolu juga, karena selama ini kami juga sering berkunjung ke MAM untuk mengenalkan kepada anak didik kami tentang beternak. Seperti itulah perjalanan tim kami membawa masuk gagasan Margo Andini Makmur ke Dusun Bolu yang hingga saat ini masih berdiri dan terus berkembang. Kami ucapkan terima kasih kepada FKH, kepada tim-tim pemandu dari UGM, Dr. Agung, serta mahasiswa-mahasiswa dari FKH. Terima kasih atas bantuan dan support untuk pengembangan kemajuan MAM ini. Kelompok ternak Mergo Andini Makmur Jaya menjadi contoh teladan bagi kelompok ternak yang lain. Gitu. Mergo Andini Makmur Jaya, MAM Jaya. Mergo Andini Makmur Jaya. MAM Margo Andini Makmur Jaya. Margo Andini Makmur. Terima kasih.